Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'du. Pemirsa Namirah TV yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita puasa, kita berlapar-lapar, berhaus-haus, tapi bukan hanya berlapar dan berhaus fisik. Yang lebih penting adalah rohani kita, mental kita, mengendalikan diri dari segala hal yang membatalkan, baik membatalkan puasanya maupun membatalkan nilai dari puasanya. Membatalkan puasa, contohnya makan dan minum. Membatalkan nilai dari puasa, contohnya adalah berbohong, menggunjing, dengki, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW khusus untuk yang dengki ini mengatakan bahwa orang yang memiliki dengki di dalam hatinya, itu memiliki iri di dalam hatinya, itu seperti bara api yang seperti tidak membakar tapi sebenarnya dia membakar ya. Seperti tidak terbakar tapi sebenarnya dia membakar, karena bara itu sedikit demi sedikit dia memakan kayu itu, dan dengki itu sedikit demi sedikit dia menggerogoti, memakan amal ibadah kesolehan seseorang. Orang yang memiliki iri ini, ya, dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memakan amal ibadahnya, kama yakulun narul hatab, ya, sebagaimana api akan memakan kayu. Jadi amal ibadahnya menjadi sia-sia karena kedengkiannya. Dengki atau iri atau hasud ini adalah manakala kita memiliki perasaan bahwa kita tidak senang ada orang lain diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Kita ingin kalau orang itu tidak enak lagi, ya. Ada orang mendapatkan nikmat kok kita ingin bahwa nikmatnya hilang atau nikmatnya berpindah kepada kita, ya. Kita jengkel melihat orang kaya, kita jengkel melihat orang lain mendapat rizki. Ini adalah bentuk dari iri, bentuk dari dengki. Kalau dirawat, kalau diterus-teruskan, ini akan menjadi petaka bagi orang yang punya penyakit seperti ini di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita ini dibersihkan oleh Allah SWT, khususnya di bulan ini, dari penyakit-penyakit hati bernama hasad ini. Ya. Al-hasudu la yasud. Orang yang dengki tidak boleh, tidak akan bisa memimpin, karena dia akan terus melakukan drama-drama untuk menggagalkan orang lain, ya. Tidak boleh seseorang ini memiliki perasaan bahwa orang lain ketika mendapatkan nikmat dia tidak senang. Kalau bisa menjadi mukmin yang bagus, pada saat orang menderita kita ikut berempati, merasakan deritanya. Pada saat orang lain senang, kita ikut berempati dengan merasakan bahagianya, ikut bersyukur atas kebahagiaannya. Itu orang yang hatinya baik. Itu orang yang hatinya mulia. Bahkan sebagian ulama menasihatkan, kalau kamu melihat penderitaan orang, kadang-kadang orang nggak dikenal di jalan, hatimu tergerak untuk mendoakannya. Demikian juga pada saat kau melihat kebahagiaan orang, hatimu juga ikut tergerak untuk mengatakan, alhamdulillah sahabatku lulus, alhamdulillah anak dari tetanggaku mendapatkan kebahagiaan ini dan itu dan seterusnya. Jiwa seorang mukmin, hati seorang mukmin, dia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Ya, di dalam penderitaan dia melihat Allah, di dalam kegembiraan dia juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk dari sesuatu yang harus kita hindari, harus kita hilangkan di dalam diri ini adalah iri, dengki,
Karena ini akan bukan saja membakar puasa kita, tapi membakar keimanan dan amal soleh kita, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Bersihkan hati selalu dengan selalu berpikir bahwa kenikmatan itu datang dari Allah. Jangan pernah merasakan atau berpikiran bahwa semoga nikmatnya hilang. Ini menjadi penyakit yang jika diterus-teruskan akan menjadikan kita orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedengkian ini ya hanya kita yang tahu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari efek-efek orang yang dengki. Kita membaca setiap hari, setiap kali ya, bukan setiap hari. Ketika mengaji misalkan surat Al-Falaq mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan aku dari kedengkian orang yang dengki. Karena orang yang dengki ini kadang-kadang berbahaya. Dia bisa melakukan hal-hal yang dapat merusak orang lain dan merusak dirinya sendiri. Semoga puasa ini adalah momentum untuk kita membersihkan diri ya, dari perasaan-perasaan yang tidak bagus, dari penyakit-penyakit hati yang seperti ini. Kita semua dibersihkan Allah di bulan ini, keluar dari bulan ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, minal aidin, orang yang kembali fitrah suci lagi, wal faizin, menjadi orang-orang yang sukses bahagia dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.